Selamat sore Bapak Ibu semua. Pada sore hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Ini untuk proses coachingnya nanti saya dan Bu Tere nanti masing-masing kami akan bertukar peran. Ada yang pertama akan menjadi coach dan kemudian yang kedua akan menjadi coach. Dan kemudian kita juga akan melakukan refleksi dari proses coaching yang akan terlaksana pada sore hari ini. Untuk yang pertama, kita akan memulainya di mana saya yang akan menjadi coach dan Bu Tere yang akan menjadi coach. Begitu nggih Bu Tere nggih? Nggih. Mari kita mulai Bu. Nggih. Ya. Selamat siang Bu Tere. Ya Bu, selamat siang. Bu Tere, jenengan hari ini ada waktu longgar. Saya ingin ngobrol curhat gitu sama Bu Tere. Ya Bu, ini kebetulan saya ada waktu ya sekitar 30 menit lah nanti untuk kita berbincang-bincang. Kira-kira ada apa ini Bu? Mau ngobrol apa ini? Sebelumnya terima kasih Bu Tere sudah meluangkan waktunya. Jadi gini Bu, saya di kelas itu mempunyai masalah dengan murid saya, tentang murid saya. Saya cerita ini pengen mendengar pandangan dari Bu Tere. Nanti kalau saya cerita seperti ini, pandangan Bu Tere itu seperti apa gitu Bu. Ya Bu, siap deh. Saya siap mendengarkan. Monggo. Terima kasih Bu. Ya, Bu Mita, nanti dari pembicaraan kita ini nanti, kira-kira manfaat yang akan kita dapatkan yang dari masalah yang Bu Mita hadapi itu kira-kira manfaatnya apa nanti tujuan kita itu? Dari perbincangan atau sharing ini nanti, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya punyai Bu. Oke, sekarang coba diceritakan dulu aja Bu, masalahnya gimana, nanti mungkin saya bisa bantu Bu Mita. Jadi gini Bu, di kelas saya itu ada murid saya itu yang suka sekali bolos. Dia anak laki-laki, namanya kasih inisial saja D gitu ya Bu ya, biar lebih enak gitu, enggak menyebutkan identitasnya. Nah, si D ini sudah hobi bolos, kemampuannya itu juga standar, di tengah-tengah gitu aja Bu. Jadi saya itu khawatir nanti dia akan tertinggal pelajaran, karena kan kalau sering bolos itu kan berarti dia enggak mengikuti pelajaran dengan baik gitu, ada pelajaran yang tidak bisa dia terima karena dia bolos itu tadi ya. Terus nanti juga akan mempengaruhi nilai di rapotnya karena penilaiannya kita itu kan juga selain nilai akademik ada juga non akademisnya itu. Jadi nanti kalau gampang bolos itu saya kok kasihan nanti pengaruh ke nilainya juga gitu Bu. Wah, gitu ya. Anak kelas berapa itu Bu? Anak kelas 3 Bu. Saya kan mengajar di kelas 3. Oh iya, berarti muridnya Bu Mita ini kelas 3 ini ada yang suka bolos ya. Terus kalau Bu Mita sendiri pengennya itu dari si D ini apa Bu? Kalau saya itu pengennya nggih semua anak-anak termasuk si D itu rajin sekolah Bu. Kan kalau kita mengikuti pelajaran seutuhnya, sepenuhnya gitu kan nanti semua materi dapat diberikan gitu. Dia juga mendapat haknya itu tentang pelajarannya dan tidak ada yang tertinggal itu loh Bu. Maksud saya seperti itu. Pastinya itu ya, kita pengen banget semua murid kita itu rajin masuk sekolah gitu gitu. Kalau dilihat Nggih. dari minatnya Bu, menurut jenengan si D ini di skala berapa Bu antara 1 sampai 10 minat untuk dia masuk sekolah?
sekolah itu? Kalau di minatnya ya Bu, saya kira kok di angka 6 sampai 7. Soalnya itu kalau 1 minggu ini full gitu, nanti minggu berikutnya itu ada 1 yang bolong gitu. Jadi sering sekali itu loh Bu, kayak sudah ada jadwalnya untuk bolos gitu loh Bu. Oh gitu ya, berarti 6 hari sekolah itu malah cuma masuknya 2 hari saja gitu Bu. Berarti terus yang dilakukan Bu Mita apa Bu selama ini tuh? Saya sudah pernah mencoba untuk melakukan pendekatan Bu Tere. Jadi anaknya itu saya panggil, kalau dipanggil di kelas itu kan nanti ndak enak sama teman-temannya. Itu saya suruh dia ke ruang guru. Kebetulan ruang guru kalau ada jam-jam itu kan agak sepi itu, terus saya tanya alasannya kenapa itu kok sering bolos. Itu saya lakukan pendekatan seperti itu Bu. Oh gitu, berarti Bu Mita ini sudah melakukan pendekatan secara personal ya sama murid itu dengan memanggilnya ke ruang guru, bertanya, terus dari yang pendekatan personal itu Bu, yang didapatkan dari hal itu kira-kira apa? Dari pendekatan itu saya tahu dari jawabannya dia itu alasannya dia bolos itu karena tidak bisa bangun pagi Bu, dan tidak ada yang membangunkan. Itu jadi saya penasaran, masa iya toh ndak ada yang membangunkan, itu kan nggih aneh gitu loh Bu. Iya, betul betul. Nggih. Sebenarnya yang dilakukan Bu Mita itu sudah bagus, jadi sudah ada pendekatan personal, jadi kita itu sudah bisa tahu alasan anak tersebut bolos itu apa. Jadi terus dari pendekatan personal itu gimana, ada perkembangannya enggak Bu kira-kira? Awal-awal dilakukan ada Bu, tapi kemudian hanya bertahan beberapa minggu. Kemudian dia bolos lagi gitu, kayak kembali ke settingan awalnya gitu, suka bolos lagi dia ternyata. Gitu ya. Jadi Nggih. cuma satu dua minggu saja rajin, tapi terus kemudian kembali bolos lagi gitu nggih. Kemudian sekarang rencananya Bu Mita untuk kelanjutannya apa Bu yang mau Ya, dilakukan? karena tadi sudah melakukan pendekatan, perkembangannya kurang maksimal, rencana saya itu mau ke rumahnya si D itu Bu. Saya ingin mencari tahu latar belakangnya keluarganya itu seperti apa. Terus kemudian dia di rumah itu dengan siapa saja gitu. Jadi saya pengen tahu aktivitasnya sehari-hari itu seperti apa, kok dia ndak bisa bangun pagi gitu, seperti itu Bu. Nah, rencananya sudah bagus ya Bu ya. Jadi Bu Mita mau ke rumah untuk mencari tahu latar belakang keluarganya. Jadi mungkin eh, kemudian dari hal itu mungkin apalagi Bu yang mau dilakukan kira-kira kalau sudah ketemu keluarganya? Saya juga mau bertemu dengan orang yang serumah Bu. Jadi nanti kalau ada orang tuanya nggih sama orang tuanya, nanti kalau mungkin dia tinggal bersama mbahnya atau saudaranya, itu saya mau ketemu dengan mereka, mau apa ya, sedikit bertanya atau kemudian menanyakan tentang si anak itu, kemudian menyampaikan apa yang menjadi unek-unek saya itu Bu di sekolah. Mungkin dengan bekerja sama dengan orang yang di rumah itu nanti bisa memotivasi anak itu agar nantinya ikut rajin di sekolah gitu Bu. Iya, saya setuju sekali sama Bu Mita, rencananya sudah bagus. Jadi selain kita tahu latar belakang anak tersebut, kita juga bisa kerjasama dengan orang yang satu rumah untuk memotivasi anak si D ini biar rajin masuk sekolah. Rencananya kapan Bu mau ke sana? Rencana saya hari Sabtu depan minggu ini Bu. Saya ingin karena saya penasaran tadi kok katanya ndak ada yang membangunkan, tadi saya ingin penasaran itu, pengen cepet-cepet tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oke, ya. Masa di rumah sendirian gitu Iya, ya. nggih. Ya, langkah-langkahnya Bu Mita yang diambil Bu Mita ini sudah
tepat sekali, saya juga setuju dengan idenya Bu Mita itu. Nggih. Syukurlah Bu, saya itu juga menjadi lega kalau ada teman diajak sharing gini, karena saya jujur itu takut Bu kalau mengambil keputusan nanti salah. Apalagi murid saya itu kan sudah kelas 3, nanti mau sebentar lagi mau ke kelas atas. Jadi kalau masih suka bolos itu nanti berakibat yang tidak baik gitu, ke karakternya dia juga, nanti ke nilainya juga, itu seperti itu Bu. Oke, syukurlah Bu kalau Bu Mita sudah merasa lega. Kemudian komitmen apa dari komitmen Bu Mita yang sudah Ibu nanti dilakukan tadi, komitmennya apa Bu? Komitmen saya itu tadi Bu, saya akan datang ke rumah si D tersebut. Saya akan mencari tahu latar belakangnya, kegiatannya seperti apa. Kemudian saya akan mengajak kerjasama orang yang ada di rumah, baik nanti orang tua ataupun kakek nenek atau siapapun yang tinggal bersama dengan si D itu, agar memotivasi anak itu supaya rajin masuk sekolah itu Bu. Itu bagus sekali loh Bu Mita. Semoga masalahnya Bu Mita dapat segera terselesaikan ya Bu Mita ya. Dan si D ini bisa kembali rajin ke sekolah lagi, kemudian Bu Mita bisa bekerja dengan nyaman, mengajar di kelas dengan nyaman gitu nggih Bu. Nah, dari perbincangan kita ini apa yang Ibu dapatkan? Saya merasa lega, saya merasa saya mendapatkan solusi Bu dari masalah saya. Dengan sharing dengan Bu Tere ini saya mendapatkan solusi gitu. Semoga nanti apa yang saya akan lakukan itu dapat membuat si D itu masuk sekolah lagi itu Bu. Nggih. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut tuh? Nah, itu juga sudah menjadi pikiran saya, Bu. Jadi, saya juga pengen sharing kepada kepala sekolah saya, kepada teman-teman di sekolah nanti untuk apa ya, sedikit mungkin membantu saya dalam permasalahan ini gitu, Bu. Ya, semoga nanti dari hasil sharing itu ada jalan keluar juga gitu. Jadi selain idenya Bu Mita, mungkin memang perlu kita sharing dengan pihak-pihak yang terkait. Semoga siswa di sekolah kita semua rajin-rajin semua gitu. Tidak terasa Bu Mita, kayaknya waktunya sudah 30 menit ini nggih. Mohon maaf karena saya masih ada kepentingan yang lain, mungkin lain waktu kita bisa sharing lagi hasilnya dari yang tadi Bu ceritakan kira-kira jadi bagaimana. Gitu nggih Bu nggih. Nggih, terima kasih banyak loh ya Bu Tere sudah meluangkan waktu, sudah mendengarkan cerita saya. Terima kasih banyak pokoknya Bu Tere. Iya Bu Mita, terima kasih juga sama-sama. Nggih, Bapak Ibu, itu tadi praktek coaching yang pertama, di mana yang tadi saya sebagai coach dan kemudian Bu Tere sebagai coach. Kemudian di praktek yang kedua ini bergantian saya menjadi coach dan Bu Tere menjadi coach. Nah, kita akan memulai praktek yang kedua ini. Monggo Bu Tere. Selamat pagi Bu Mita. Selamat pagi Bu Tere. Bu, ada waktu senggang nggak ya Bu ya? Saya pengen ngobrol nih sama Bu Mita. Nggih ada Bu, saya ini ada waktu sekitar 30 menitan tapi apakah ini cukup untuk berbincang Bu? Cukup banget insya Allah. Jadi terima kasih Bu Mita. Jadi ada sedikit ganjelan ini Bu, masalah siswa saya yang sedang PKL. Saya pengen mendengar masukan sama mungkin ada sedikit pencerahan dari Bu Mita. Nggih Bu, saya siap nih untuk mendengarkan ini. Terima kasih Bu. Tapi sebelumnya Bu Tere, sebelum kita berbincang lebih jauh,
nanti kira-kira tujuan dari perbincangan kita ini atau diskusi kita ini, Bu Tere ini nanti mendapatkan manfaat apa ya? Kalau itu saya pengen itu ada sedikit pencerahan, Bu. Jadi dari permasalahan itu kira-kira, yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Jadi untuk pemantapan juga, Bu, nggih. Jadi yang harus saya lakukan terlebih dahulu itu apa, gitu. Oke, Bu, mungkin bisa diceritakan masalahnya seperti apa, nanti semoga saya bisa membantu. Monggo, Oke. Bu. Oke. Kebetulan saya ini kan wali kelas 12 gitu. Di saya kebetulan kelas 12 ATU 3 dan ini anak-anak kelas 12 kan lagi PKL. Kalau PKL kan ya karena tidak ada di sekolah jadi kadang mantaunya memang agak susah ya karena ada jauh di tempat dunia kerjanya anak-anak masing-masing. Nah, salah satu siswa saya itu ada yang sedang mendapat masalah di tempat PKL. Jadi mungkin saya pakai inisial saja, nggih, si P. Ini sudah kebetulan sudah 3 hari nggak masuk, nggak datang di tempat PKL, karena ada sedikit miskomunikasi sama mandornya di tempat dia PKL. Saya itu takut ya Bu, kalau dia itu terus nggak masuk itu sudah kelas 12 dan ini kebetulan mau ujian semester itu loh Bu. Nanti kalau dia sampai nggak lulus dari SMK itu kan ya kasihan gitu loh Bu. Berarti masalahnya Bu Tere itu ada siswa yang tidak masuk PKL gitu ya, Bu ya. Lalu yang ingin Bu Tere lakukan atau diinginkan dari siswa tersebut itu apa, Bu? Kalau saya sih ya pengennya dia meskipun ada miskomunikasi itu kan bisa diselesaikan secara baik-baik dan si P ini tetap masuk gitu loh Bu, tetap masuk datang ke tempat PKL-nya. Pengennya saya sih seperti itu. Kita ngeman anaknya itu ya, Bu ya. Iya, Soalnya betul. sudah masuk ke kelas 12 itu loh. Nah, gitu. Nah, kalau menurut Bu Tere sendiri di skala 1 sampai 10 minatnya si P itu di angka berapa, Bu, menurut Bu Tere? Kalau saya itu lihat kemarin itu ada di sekitar 4 sampai 5 lah, Bu. Jadi kok kayaknya itu si P ini jengkel sekali gitu loh sama mandor di tempatnya PKL itu. Di angka 4 dan 5 itu sudah di angka yang berbahaya nggih Bu ya, nggih. Ya, Bu. Si P tidak datang, kemudian Bu Tere setelah mengetahui apa yang terjadi dengan si P itu dia tidak datang, itu apakah Bu Tere sudah melakukan apa ya, sesuatu untuk si P ini? Oke, kalau kemarin setelah 3 hari nggak masuk itu si P ini sudah saya panggil Bu, sudah saya panggil ketemu saya, kemudian ada pembimbing PKL, jadi kebetulan pembimbing PKL-nya ada sendiri dan ada kepala program jurusan di peternakan itu kita sudah menanyakan kira-kira kenapa kok sampai dia itu enggak mau masuk gitu ya. Jadi sudah menanyakan permasalahannya. Seperti itu sih Bu kemarin itu. Nah, dari apa yang sudah Bu Tere lakukan yaitu tadi dengan tim nggih Bu, dengan tim apa tadi Bu? Tim Koordinator tim PKL. PKL itu sudah ditanya berarti sudah mendekati anak tersebut. Nah, yang sudah Bu Tere lakukan itu Bu Tere mendapatkan apa dari pendekatan tersebut? Yeah. Jadi dia menceritakan Bu masalahnya karena apa itu dia ceritakan. Jadi ternyata si P ini sakit hati Bu sama mandornya. Jadi kemarin itu sempat dia itu dituduh ngajak teman-temannya itu pindah tempat PKL karena di situ yang di tempat yang sekarang itu dia apa itu namanya kayak pekerjaannya itu terlalu berat bagi dia gitu loh.
bagi dia, kemudian dia dituduh ngajak teman-temannya itu nyari tempat PKL yang baru, minta pindah ke tempat PKL yang baru. Itu kalau menurut mandornya, tapi kalau menurut dia sendiri sebenarnya dia itu enggak seperti itu gitu loh. Saya dulu enggak pernah ngajak anak-anak itu pindah PKL seperti itu sih Bu. Jadi kayak ya salah paham sih Bu kalau saya rasa itu. Nggih. Sebenarnya yang Ibu Tere lakukan itu menurut saya sudah bagus, Bu. Kita kan dengan mendekati anak tersebut, bertanya, pendekatan secara personal, kita kan jadi tahu nggih Bu, ternyata alasannya tadi karena dia dituduh mengajak temannya pindah tempat PKL, terus dia sakit hati gitu ya Bu ya. Nah, setelah mendengarkan dan melakukan pendekatan kepada anak tersebut, bagaimana perkembangannya Bu, kepada si P tadi Bu? Nah, setelah saya panggil kemarin itu sempet Bu, si P itu mau masuk lagi, mau masuk PKL, datang ke tempat PKL, tapi ternyata cuma 2 hari. Cuma 2 hari itu karena dia kayaknya setiap lihat mandornya itu kayak jengkelnya itu sudah gimana gitu loh, sudah jengkel banget gitu loh Bu. Cuma bertahan 2 hari saja. Akhirnya sampai berapa hari nggih, hampir 10 harian Bu dia dari yang kemarin nggih, kalau total itu sudah hampir 10 hari dia ndak masuk PKL lagi. Iya, jadi sudah 10 hari itu juga sudah. Nggih. Jadi setelah dilakukan pendekatan, dia masuk, kemudian kembali lagi gitu nggih Bu, ndak Ya, masuk lagi nggih, ndak masuk gitu. lagi. Kemudian apa Bu Tere mempunyai rencana Bu, kepada si P ini untuk tindak lanjut selanjutnya tuh? Ya, kalau rencana saya Bu, saya mau ke rumahnya, mendatangi rumahnya, ngobrol sama orang tuanya. Jadi kalau mungkin orang tuanya ya nggak tahu ya, kadang kalau orang tua sekarang itu gimana nggih, beda nggih mungkin kalau sama orang tua yang dulu nggih Bu ya. Kadang Nggih. kalau dulu anaknya salah apa cerita gitu malah dimarahin. Nggih. Kalau sekarang enggak Bu ya, kadang malah dibela. Kasus-kasusnya kan sekarang gitu. Tapi saya tetap berusaha besok itu mau ke rumahnya, ngobrol sama orang tuanya, mungkin saja nanti orang tuanya ini bisa merayu si P ini biar mau masuk PKL lagi. Nah, selain itu saya pengen juga datang ke tempat PKL-nya si P. Jadi untuk mengkonfirmasi dan meluruskan permasalahan kesalahpahaman itu tadi, Bu. Nggih, jadi langkah-langkah Bu Tere ini sudah tepat sekali. Jadi bukan hanya mengklarifikasi mengklarifikasi dari pihak si P saja melalui datang ke rumahnya, tapi juga ke tempat PKL-nya. Jadi biar sama-sama cepat selesai masalahnya gitu ya Bu ya? Oke. Nggih, saya setuju ini langkah Bu Tere ini. Kemudian dari yang Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan Bu Tere? Komitmen eh, yang saya lakukan, saya berkomitmen bekerja sama dengan orang tua si P supaya si P ini mau kembali masuk PKL lagi. Kemudian saya juga harus berkunjung ke tempat PKL karena memang ya harus mengkonfirmasi itu, harus dikonfirmasi permasalahannya itu seperti apa dan meluruskan permasalahan ini. Saya sangat berharap banget Bu si P ini tetap lanjut PKL, bisa ikut ujian dan pastinya bisa lulus dari SMKN 1 Pelosok Klaten ini. Amin. Langkah Bu Tere, ide Bu Tere itu saya sangat mengapresiasi sekali. Semoga masalah Bu Tere dapat terselesaikan dan si P nanti akhirnya juga mau masuk PKL, kemudian menyelesaikannya, kemudian nanti lulus dari SMK 1. Kemudian Bu Tere dari perbincangan kita ini, kira-kira apa yang sudah Bu Tere dapatkan Bu? Ya, saya sangat lega Bu, saya sangat lega ya meskipun ada tim, itu kayaknya kadang masih gimana nggih, kemarin itu masih bingung iki sebenarnya ini yang
harus saya lakukan itu gimana itu ya. Jadi apakah yang saya lakukan itu sudah betul atau belum, itu kemarin itu masih ada ganjelan gitu ya, masih ada gunjelan. Tapi alhamdulillah ini dengan bercerita sama Bu Mita ini saya benar-benar merasa lega Bu. Jadi permasalahan di tempat saya ini nanti ada solusinya, sudah menemukan solusinya. Dari perbincangan ini tadi Bu, ada beberapa hal yang saya dapatkan, yaitu saya harus segera menemui orang tua si P untuk membantu membujuk si P masuk PKL lagi, dan saya juga harus berkunjung ke tempat PKL si P untuk mengkonfirmasi permasalahan yang terjadi. Semoga dengan usaha ini si P mau masuk kembali PKL. Amin Bu. Semoga nanti si P dan juga teman-teman yang lain, anak-anak didik Bu Tere yang ada di SMK, semuanya mendapatkan nilai yang terbaik, hasil yang terbaik PKL-nya, dan nanti dapat lulus juga dengan baik. Oh iya Bu Tere, ini sudah 30 menit ini. Ini saya mau izin pulang dulu nggih. Ada janji. Jadi ada hal yang harus saya kerjakan di rumah nanti. Nanti kita bisa menyambungnya lain waktu. Kemudian saya juga penasaran nanti hasilnya si P ini nanti gimana. Nanti saya siap mendengarkan lagi Bu ceritanya si P ini Bu. Oke Bu Mita, terima kasih banyak. Nanti pasti saya kapan-kapan kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi hasilnya. Kira-kira si P ini jadinya bagaimana gitu Bu Mita. Terima kasih banyak Bu Mita sudah meluangkan waktu dan mau mendengarkan curhat dari saya Bu Mita. Terima kasih. Iya Ibu Tere, sama-sama. Baik Bapak Ibu, untuk sesi kedua kita akan memasuki sesi refleksi diri. Jadi kita merefleksikan dari proses percakapan coaching melalui alur Tirta yang sudah dilakukan. Nah, untuk yang kesempatan yang pertama, saya berikan dulu kepada Bu Tere. Monggo Bu Tere, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Mita. Untuk refleksi proses coaching hari ini, pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jadi yang 4 pertanyaan atas ini saya sebagai coach ya Bu ya di sini ya. Oke, sebagai coach di sini yang percakapan sudah berjalan dengan lancar dan sudah mulai terlihat natural. Jadi enggak mungkin yang kayak kemarin kita masih bacanya terlalu banyak gitu ya. Bacanya terlalu banyak, cuma kalau sekarang mungkin dari intinya saja sudah paham gitu, kita kayaknya sudah bisa mulai mengembangkan sendiri gitu ya kalimat-kalimatnya. Mak, masih ada yang perlu diperbaiki, kadang ada kalimat yang diulang-ulang terus kalimatnya muter-muter. Kalimatnya muter-muter ya. Kayaknya saya juga nanti ada yang seperti itu ya. Kalimatnya ada yang diulang terus berputar-putar itu tadi. Kemudian untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, mungkin ya sama kayak sebelum-sebelumnya, mencari tempat dan waktu yang tepat supaya bisa fokus untuk melaksanakan kegiatan coaching ini, dan mungkin banyak berlatih juga sih ya. Jadi untuk memperbaikinya mungkin ya di sini untuk memperbaikinya banyak-banyak berlatih lagi gitu. Jadi supaya lebih tambah mantap kita bisa menjadi coachnya gitu. Kemudian kalau saya sendiri sebagai coaching, ya saya yang sebagai coaching yang saya rasakan pada saat di coaching itu yang saya rasakan pertama gugup, ada gugupnya ya. Karena ada alurnya itu tadi, ada alur cerita karena selama ini kan mungkin kita sharing sama temen itu ya cuma sekedar sharing, cuma ya curhat-curhat biasa gitu ya. Kalau sekarang kan ada alurnya. Tapi dengan adanya alur ini kayaknya lebih
saya bisa lebih mengembangkan diri untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu Bu Rita, mungkin bisa dilanjut dengan refleksi dari Bu Rita. Monggo. Oke, terima kasih Bu Tere atas refleksinya. Mungkin refleksi saya juga tidak beda jauh dari Bu Tere ketika saya menjadi coach yang sudah berjalan baik selama percakapan itu komunikasi kita sudah nyambung gitu ya Bu, sudah klik gitu. Nggak, yang kemarin itu masih kayak belum bisa fokus gitu, jadi masih gerambiang itu bahasanya. Itu sekarang sudah terlihat kayak sharing biasa gitu, kayak kita curhat-curhat biasa gitu Bu. Kemudian yang perlu diperbaiki itu kadang-kadang kata-katanya itu ngeblank. Kita sudah fokus gitu ya, tiba-tiba ngeblank gitu, jadi bingung apa ya tadi, lupa. Kemudian untuk tetap pada kondisi present, kehadiran penuh itu memang benar-benar kita harus fokus Bu. Ketika kita sudah fokus kemudian sesuatu terjadi apa di sekitar kita itu, ya itu tadi membuat kita ngeblank. Kemudian kita memang harus mencari tempat yang nyaman, tenang. Jadi fokus kita itu hanya satu. Kita coaching kepada teman kita itu seperti itu Bu. Kemudian untuk memperbaikinya kita memang perlu banyak latihan. Kita perlu mungkin ditonton lagi videonya yang ada di LMS coaching itu. Jadi kita juga lebih paham, kita juga belajar fokus itu Bu yang penting itu. Soalnya kalau enggak fokus itu tadi ngeblank. Ya. Kemudian umpan balik saya sebagai coaching ya pertama mungkin sama seperti Bu Tere, sudah ndredeg dulu gitu, sudah terbang dulu gitu. Jadi apa ya nanti gimana gitu. Kemudian nanti alurnya sesuai ndak, alur ceritanya itu nanti sesuai atau ndak ya, atau gimana gitu, atau nanti bisa ngeblank atau gimana gitu. Tapi ada rasa senangnya juga karena melalui proses coaching ini kita bisa sharing masalah kita bisa menemukan masalah kita sendiri melalui coach kita yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang akan menggiring kita untuk menemukan solusi. Seperti itu Bu, refleksi dari saya. Baik Bapak Ibu, demikian proses coaching dari kami, dari kelompok 4, ada Bu Rita dan saya sendiri ada Bu Tere. Mungkin nanti ada penguatan dari Bu Endang dari proses coaching kami. Semoga nanti kita semakin lihai dalam berkucing-kucing ria, jadi lebih baik lagi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore.